Halo, selamat datang di Polusi, podcast Kemenlu seputar mahasiswa. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Milan Endresa, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri yang akan menjadi host pada sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kehidupan di kampus yang bertujuan untuk memberikan informasi serta mengedukasi kepada mahasiswa yang kekurangan info mengenai bagaimana sih kehidupan di kampus. Kali ini aku nggak sendirian karena akan ditemani oleh narasumber yang tentu sudah sangat paham mengenai bagaimana sih kehidupan di kampus. Nah, narasumber kita ini merupakan salah satu orang yang paling penting di kampus Universitas PSDKU Kediri. Siapa lagi kalau bukan Kak Rizwan Haryatna selaku Wakil Presiden EKM UB tahun 2021. Halo Kak Rizwan. Halo Kak Milen, gimana? Suaraku udah jelas nggak? Jelas Kak. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah keadaannya sehat, walafiat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya Kak. Oke Kak, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, Kak Rizwan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Karena tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, waktu dan layar aku persilakan untuk Kak Rizwan memperkenalkan diri. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rizwan Haryatna. Di sini saya sedang diamanahi sebagai wakil pembantu dari EKM UB Kabinet Sambung Juang tahun 2021. Dan saya seorang mahasiswa biasa yang berkuliah di Universitas Brawijaya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, angkatan 2019, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, dan program studi Aquaculture. Jadi salam kenal ya buat kawan-kawan yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh, tentunya nanti kita bisa berbincang lebih lanjut ya teman-teman dengan media sosial yang akan saya share melalui teman-teman yang menjadi panitia untuk podcast pada kali ini. Thank you. Oke, salam kenal Kak Rizwan. Jadi aku sama Kak Rizwan ini kebetulan satu prodi nih teman-teman. Jadi nanti kita bisa ya bahas lebih lanjut, diskusi lebih lanjut melalui sosial media. Oke, Kak Rizwan, untuk mempersingkat waktu nih Kak, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Mungkin saya bisa bacakan pertanyaan yang pertama Kak. Apa sih Kak perbedaan yang menonjol di kehidupan sekolah dengan kehidupan yang ada di kampus? Mungkin Kak Rizwan bisa menjelaskan sedikit mengenai perbedaan tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya, izin menjawab ya teman-teman. Untuk perbedaan mendasar ya dari sekolah dan juga yang ada di kampus. Dari sekolah sendiri, saya pribadi terkait dengan rambut ya teman-teman. Karena saya ini mungkin dulu kalau di sekolah nggak pernah panjang rambutnya teman-teman. Karena ikut salah satu ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler tersebut di bidang bela negara ya teman-teman, yaitu Paskibraka. Jadi untuk di sekolah sendiri saya tidak pernah panjangnya lebih dari 3 cm. Pasti maksimal 3 cm dan di bawah 3 cm. Dan itu berlaku untuk seluruh mahasiswa, tentunya tidak boleh panjang dari 4 cm untuk di sekolah saya sendiri. Karena di sekolah tersebut merupakan sekolah yang sangat disiplin dan tentunya nanti ada yang lebih dari 4 cm atau bahkan sampai 6 cm itu langsung dipotong di depan sekolah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau di kuliah sendiri bebas teman-teman. Mau panjangnya sampai kaki itu tidak ada yang mengatur. Tentunya teman-teman intinya berpakaiannya harus rapi pada saat ke kampus di saat jam perkuliahan. Dan tentu untuk seragam dan sebagainya itu lebih bebas di kampus ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu untuk masalah seragam ini. Dan untuk masalah mata kuliah dan sebagainya dan juga mata pelajaran yang ada di sekolah, itu teman-teman lebih fleksibel ya untuk di kampus sendiri. Dan teman-teman dituntut harus lebih mandiri karena di mata kuliah sendiri teman-teman harus mencari tahu informasi yang sedalam-dalamnya. Tidak seperti yang ada di sekolah, itu sudah disediakan materi dan teman-teman juga akan ditagih tugasnya ketika teman-teman belum mengerjakan tugas.
Tidak seperti yang di kuliah, teman-teman harus mencari dosen terlebih dahulu karena kalau tidak itu akan berpengaruh terhadap IPK teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu menurut Kak Rizwan ya, teman-teman, perbedaan yang ada di kampus serta perbedaan yang ada di sekolah. Nah, kalau menurut Kak Rizwan itu perbedaannya ada di penampilan sama di akademik, teman-teman. Jadi kalau untuk akademik sendiri kita dituntut lebih mandiri gitu, teman-teman. Oke, Kak Rizwan, lanjut ke pertanyaan yang kedua mengenai organisasi. Jadi pertanyaannya adalah apa sih perbedaan organisasi di sekolah dengan organisasi yang ada di kampus? Nah, mungkin pertanyaan yang sangat menarik ya Kak Rizwan. Tolong dijelaskan sedikit nih Kak. Baik, izin menjawab ya teman-teman. Tentunya untuk perbedaan mendasar ya organisasi yang ada di sekolah dan juga di kampus. Terkait dengan dana teman-teman, untuk di sekolah sendiri mungkin dananya nggak terlalu gede seperti yang ada di kampus. Tetapi yang di kampus dana yang disediakan lebih gede. Tetapi tanggung jawabnya juga lebih gede ya teman-teman. Untuk di sekolah sendiri, korelasi dengan pemeringkatan, dengan akreditasi dan sebagainya, itu tidak dituntut lebih dalam, tetapi untuk di kampus sendiri dituntut lebih dalam ya teman-teman. Tentunya karena kampus sendiri harus bersaing dengan kampus-kampus yang lain, yang mungkin kampus-kampus lain itu termasuk di dalam 10 besar ranking kampus ternama yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu untuk kampus sendiri. Karena kita di Universitas Brawijaya, mau tidak mau, Universitas Brawijaya ini harus bersaing dan harus menduduki peringkat 1 di antara kampus-kampus yang ada di Indonesia. Dan dengan organisasi ini yang nantinya akan mengerjakan program kerja yang tentunya meningkatkan kualitas serta ruang berproses dari teman-teman, itu bisa meningkatkan kualitas dan juga akreditasi yang ada di kampus itu sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, perbedaan mendasar. Oke, jadi kalau menurut Kak Rizwan sendiri perbedaan dari organisasi di kampus dan di sekolah atas itu ada di dana dan tanggung jawab teman-teman. Terus organisasi di kampus itu juga penting karena itu sangat mempengaruhi akreditasi yang ada di kampus. Gitu ya Kak Rizwan tadi. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, masih seputar organisasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dengan akademik? Mungkin Kak Rizwan bisa memberikan tips and trick gimana cara membagi waktu. Oke, untuk Kak Rizwan saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab ya teman-teman. Untuk membagi waktu teman-teman, pertama saya itu menerapkan konsep tahu diri teman-teman. Jadi tahu diri di sini maksudnya yaitu teman-teman ini lebih dibutuhkan di mana dulu. Teman-teman ini membutuhkan yang mana dulu dan teman-teman ini dibutuhkan oleh siapa. Jadi seperti itu. Misalkan teman-teman ini seorang organisator seperti saya, teman-teman juga harus tahu diri bahwa teman-teman seorang organisator tentunya itu komunikasi dengan pimpinan harus lebih intens ya dibanding dengan orang yang bukan organisator. Jadi seperti itu. Ketika teman-teman ada jadwal yang berbentrokan antara akademik dan juga organisasi, teman-teman harus melihat organisasinya terlebih dahulu. Untuk organisasi sendiri, maksud saya di sini seperti studi kasusnya ketika teman-teman dihadapkan dengan jadwal UAS dan juga jadwal rapat misalkan ini. Teman-teman ketika jadwal UAS di situ teman-teman sepelekan, maka teman-teman pengaruh ke depannya itu seperti apa. Dan untuk rapat sendiri ketika teman-teman sepelekan, itu pengaruhnya seperti apa. Dan tentunya urgensi dari kedua bidang ini yang lebih diprioritaskan yaitu terkait dengan ujian akhir semester ya teman-teman. Ketika teman-teman itu tidak melaksanakan UAS, maka dampak yang akan ditimbulkan yaitu cukup besar sekali karena berkaitan dengan IPK nantinya. Karena UAS sendiri 30% teman-teman diambil dari keseluruhan komponen-komponen yang akan dikalkulasikan di dalam pemeringkatan ataupun di dalam penentuan IPK nantinya. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman tidak usah mendahulukan rapat ketika di situ ada jadwal yang lebih penting. Dan begitu pun sebaliknya teman-teman. Ketika teman-teman ini akan koordinasi dengan pimpinan dan di salah satu kegiatan yaitu akan berkoordinasi dengan KPS ataupun dengan dosen pembimbing terkait dengan akademik, maka yang harus lebih diprioritaskan yaitu koordinasi dengan pimpinan. Karena koordinasi dengan pimpinan itu
jabatannya lebih tinggi ya teman-teman, pimpinan dibandingkan dengan dosen ataupun dengan KPS. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman menyelesaikan seorang pimpinan, maka dampak yang dihasilkan nantinya teman-teman tentu sangat berpengaruh terhadap karir teman-teman ketika teman-teman ini seorang organisator yang ingin melanjutkan atau ingin memimpin di dalam sebuah organisasi. Jadi seperti itu. Oke, aku mengulas sedikit ya dari jawaban Kak Rizwan. Jadi strategi Kak Rizwan dalam membagi waktu itu ada konsep tahu diri namanya teman-teman, atau kalau aku nyebutnya itu prioritas. Jadi mana sih yang lebih penting antara akademik sama organisasi. Nah, dengan memprioritaskan hal tersebut itu juga bakal berpengaruh ke IPK. Jadi ngomong-ngomong soal IPK nih Kak Rizwan, menurut Kak Rizwan sendiri, apa sih Kak yang lebih penting antara IPK dan soft skill di dalam organisasi? Mungkin Kak Rizwan bisa menjelaskan Kak. Baik, izin menjawab ya teman-teman. Ini pertanyaannya sama dengan ketika saya ditanya, manakah lebih penting organisasi atau akademik? Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin pertanyaannya lebih tepat, bagaimanakah pengaruh IPK dan juga bagaimanakah pengaruh soft skill nanti ke depannya untuk karir kita ketika kita sedang berjuang, ketika sedang merintis dari awal. Jadi seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang tadi, manakah yang lebih penting IPK dan juga soft skill, saya mungkin izin memberikan sedikit gambaran ya teman-teman. Ketika teman-teman itu mencari IPK, maka teman-teman juga akan mendapatkan soft skill nantinya. Karena teman-teman pasti yang namanya di kampus itu akan mengikuti berbagai organisasi dan teman-teman juga dituntut mengikuti minimal satu organisasi, karena kalau tidak teman-teman nantinya syarat dari sidang ataupun kelulusan itu agak sulit ya teman-teman. Dan dari teman-teman ketika mencari soft skill juga tentunya akan pengaruh ke dalam IPK teman-teman. Karena dalam mencari IPK tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita kuasai ya teman-teman. Seperti problem solving, seperti teman-teman ini bagaimana caranya menyelesaikan masalah ketika teman-teman dalam keadaan tertekan. Jadi seperti itu. Dan teman-teman itu tidak bisa didapatkan kalau teman-teman tidak ikut dari dalam organisasi, karena halnya organisasi tersebut akan berpengaruh terhadap diri kita masing-masing selaku stock, agent of change, moral force, dan juga social control. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, aku setuju banget nih sama Kak Rizwan, karena IPK dan soft skill itu merupakan dua hal yang sangat berbeda, dan keduanya juga merupakan hal yang sangat penting. Jadi kita itu tidak bisa memilih antara IPK sama soft skill karena keduanya itu sangat penting. Oke Kak Rizwan, ngomong-ngomong soal IPK nih Kak, gimana sih Kak caranya Kak Rizwan untuk mempertahankan IPK di masa yang seperti ini? Karena Kak Rizwan kan sebagai wakil presiden kan ya, pasti kita tahu wakil presiden itu sangat sibuk, dan gimana sih Kak caranya untuk mempertahankan IPK? Baik, izin menjawab ya teman-teman. Izin menjustifikasi sedikit ya teman-teman. Jadi apapun kegiatan yang teman-teman lakukan, pasti kesibukannya itu sama. Dan dalam hal ini saya selaku wakil pembantu juga mungkin kesibukannya sama seperti teman-teman. Tetapi mungkin orientasinya yang lebih dalam dan tentunya harus banyak struggle di dalamnya untuk mencapai effort-effort yang mungkin teman-teman ini berbeda dari seorang non-organisator. Jadi seperti itu. Dan teman-teman untuk mempertahankan IPK, kalau dari saya pribadi tips and triknya, karena saya seorang organisator, saya lebih mendekati dosen-dosen ataupun KPS dan juga para guru besar ya teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri, saya ketika offline tidak mungkin bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara 100% ya teman-teman, secara maksimal. Untuk optimal mungkin bisa saya lakukan, tetapi secara maksimal belum bisa saya lakukan. Karena seorang organisator banyak hal nantinya di dalam kegiatan perkuliahan yang mungkin harus dikorbankan. Jadi seperti itu teman-teman. Dalam hal ini kita tidak menyepelekan yang namanya materi yang sudah diberikan ketika dalam perkuliahan itu berlangsung. Karena materi-materi tersebut harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum nantinya kita izin tidak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi ketika teman-teman ini berhasil merebut hati para dosen, merebut hati
para guru besar, merebut hati para PJMK dan juga KPS, maka teman-teman di situ tuntutannya juga lebih gede ya, karena tanggung jawab nantinya teman-teman ini akan lebih besar daripada pengorbanan yang teman-teman lakukan terhadap akademik. Teman-teman mengorbankan satu mata kuliah, maka teman-teman tanggung jawabnya juga akan lebih besar nantinya ketika akan mempertanggungjawabkan mata kuliah tersebut ke depannya. Jadi seperti itu kalau dari saya pribadi. Oke, Kak Rizwan, jawaban yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi Kak Rizwan ini seorang organisator dan dia juga pandai memanfaatkan apa yang dia miliki teman-teman. Jadi Kak Rizwan ini punya skill public speaking yang bagus yang didapatkan dari organisasi yang dia ikuti. Nah, itu dimanfaatkan untuk mempertahankan IPK dengan mendekati dosen dan KPS. Mungkin itu ya teman-teman. Bisa dicontoh nanti ketika teman-teman sudah memasuki dunia perkuliahan nih. Oke Kak Rizwan, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu komitmen apa yang diterapkan saat kita berada di fase malas kuliah dan organisasi? Mungkin Kak Rizwan pernah ya berada di fase tersebut. Nah, bagaimana sih Kak Rizwan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Baik, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Buat teman-teman yang mungkin masih berada di fase malas ataupun masih dalam kondisi jatuh ya teman-teman, di sini tekanan yang mungkin teman-teman terima tidak hanya kiri tetapi kanan, atas dan juga bawah. Dari saya pribadi, gimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Teman-teman harus ingat, ketika teman-teman sudah masuk di dalam perkuliahan, teman-teman tentunya harus bersaing terlebih dahulu kan untuk memperebutkan satu kursi di jurusan ataupun prodi yang teman-teman tuju. Tentunya untuk memperebutkan kursi tersebut, teman-teman harus bersaing dengan beberapa orang, puluhan orang, bahkan ratusan orang ya teman-teman, dan bahkan ribuan orang kalau teman-teman tahu. Dan teman-teman harus menghargai proses dari teman-teman tersebut, bagaimana teman-teman mencapai bangku perkuliahan, bagaimana cara teman-teman berjuang mulai dari awal, mulai dari SD bahkan ya kalau teman-teman lihat, karena materi-materi yang teman-teman hadapi ketika bersaing ataupun ketika teman-teman ujian di SBMPTN ataupun di Mandiri, itu pasti materi yang sudah diajarkan dari SD. Tentunya proses tersebut ketika teman-teman hianati akan sia-sia ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus tahu perjuangan orang tua teman-teman itu sudah sampai mana. Mungkin belum banyak ya yang tahu bagaimana proses orang tua dari setiap mahasiswa. Ketika teman-teman tahu perjuangan dari seorang tua, maka teman-teman di sini ketika mengabaikan dan juga tidak menghargai perjuangan orang tua dari teman-teman, saya bisa katakan yang tidak lulus, yang kalah saing dengan teman-teman itu lebih mulia dari teman-teman sendiri yang mengabaikan ataupun yang tidak menghargai proses dari teman-teman dan juga dari kawan orang tua dari kawan-kawan sekalian. Jadi seperti itu. Oke, jawabannya sangat dalam sekali ya teman-teman. Jadi kalau menurut Kak Rizwan sendiri, itu ketika kita berada di fase malas untuk kuliah dan berorganisasi, alangkah baiknya kita melihat perjuangan yang sudah kita lakukan dan banyak teman-teman lain yang ingin posisi yang saat ini sedang kita tempati dan kita bisa juga melihat perjuangan orang tua, bagaimana perjuangan beliau, sehingga kita bisa berada di posisi seperti ini. Oke, yang terakhir ya Kak Rizwan. Pertanyaan yang terakhir yaitu, strategi apa yang harus dimiliki agar bisa lulus tepat waktu? Mungkin Kak Rizwan sebelum memasuki dunia perkuliahan ini udah tahu strategi apa sih yang bakal nanti aku lakuin biar aku tuh bisa lulus tepat waktu. Syukur-syukur bisa lulus 3,5 tahun nih. Mungkin Kak Rizwan bisa bagi tips dan triknya. Baik, izin menjawab ya teman-teman. Terlepas dari itu tepat waktu atau bahkan sebelum waktu yang telah ditentukan, teman-teman di sini caranya menurut beberapa senior dan para pendahulu yang sudah lulus, ini saya dapat info
bahwa para senior kita yaitu melakukan salah satu hal yang mungkin tidak pernah kita bisa prediksi ya teman-teman. Mungkin hal ini akan saya bahas di luar akademik, tetapi untuk akademik sendiri teman-teman bisa memprioritaskan mata kuliah yang berat terlebih dahulu, dan teman-teman juga tidak boleh menaruh mata kuliah yang berat tersebut di akhir semester, harus di awal semester, karena kita tidak tahu apakah kita bisa menjamin nantinya mata kuliah yang akan kita ambil itu bisa mendapatkan nilai yang sempurna atau memuaskan. Karena ketika tidak memuaskan teman-teman, maka teman-teman harus mengulang untuk mendapatkan nilai yang teman-teman inginkan. Karena sebagian orang mungkin perfeksionis ya, dan kita tidak bisa pungkiri itu. Ketika teman-teman menaruh mata kuliah tersebut di akhir, mata kuliah yang berat-berat ya, yang banyak praktikumnya, yang 3 SKS seperti itu, maka teman-teman nanti tidak ada waktu untuk mengulang. Mungkin ketika teman-teman akan mengulang bisa, tetapi dari kawan-kawan yang lain tentunya progresnya lebih cepat ya. Seperti halnya mereka sidang proposal terlebih dahulu, mereka magang terlebih dahulu, dan bahkan mereka bisa lulus lebih dulu. Dan di situ saya lihat beberapa senior memanfaatkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Dan di luar akademik, teman-teman, ketika teman-teman ini masih di awal semester 1, semester 2, teman-teman juga harus menarik perhatian dan mencari dosen-dosen yang sekiranya sefrekuensi dengan teman-teman. Tentunya dengan backupan seperti itu, teman-teman akan dipermudah nantinya di akhir semester. Karena beberapa dosen tersebut nantinya akan mengenalkan teman-teman ke guru besar ataupun kepada para pembimbing yang nantinya memudahkan teman-teman untuk berkonsultasi, untuk menyelesaikan skripsi secara cepat. Jadi seperti itu ya teman-teman, di luar dari akademik. Banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satu contohnya seperti itu. Ketika teman-teman ini sudah mendapatkan channel, dalam tanda kutip, teman-teman ini akan dipermudah, dan tentunya teman-teman tidak boleh keluar dari apa yang sudah diperintahkan oleh guru besar ataupun dosen-dosen yang teman-teman ini sudah mendapatkan perhatian dari mereka. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Rizan untuk jawabannya. Jadi kalau menurut aku sendiri, strategi itu penting ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah mulai perkuliahannya, teman-teman udah tahu nih bagaimana kehidupan di kampus, alangkah baiknya teman-teman ini menyusun strategi. Dan tadi ada tips dari Kak Rizwan untuk menjalin relasi dengan dosen, karena itu akan mempermudah teman-teman untuk lulus. Oke Kak Rizwan, mungkin itu pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan yang umum sekitar dunia perkuliahan. Nah sekarang aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak mengenai dunia Universitas PSDKU Kediri, Kak Rizwan. Jadi di Universitas PSDKU sendiri itu ada berapa fakultas sih Kak, dan bagaimana sih kehidupannya di sana? Mungkin Kak Rizwan bisa menjelaskan sedikit Kak. Baik, izin menjawab ya. Terkait dengan PSDKU UB Kediri, sebenarnya ada 8 fakultas ya, teman-teman, sebelum SK dari PSDKU itu terbit. Tetapi setelah SK dari PSDKU itu terbit, maka yang saat ini dibuka yaitu hanya bidang saintek saja, yaitu ada 3 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk PSDKU UB Kediri sendiri, teman-teman perlu diketahui ini berdiri mulai tahun 2011, tetapi di situ masih memakai gedung BKD, namanya Badan Kepegawaian Daerah ya teman-teman. Di situ ada di Jalan Himalaya. Dan teman-teman, sebelum adanya gedung Merican ini, dulu para senior kita berkuliah di sana mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 ya teman-teman. Tetapi sebelum di BKD tersebut ada gedung yang lain juga teman-teman. Dan teman-teman mungkin di situ gedungnya saya kira tidak terpenuhi ya fasilitasnya, seperti pembelajaran dengan sistem laboratorium, praktikum dan sebagainya. Karena kita lihat sampai dengan sekarang praktikum kita harus ke Malang untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih sejarah dari PSDKU UB Kediri sendiri. Dan untuk angkatan 2017, sekarang dominannya sudah lulus, tetapi masih ada beberapa yang sedang menjalani
kebutuhan organisasi, dan juga menjalani proses sidang skripsi. Oke, Kak Rizwan, terima kasih jawabannya. Jadi aku sedikit menambahkan ya teman-teman. Jadi walaupun fasilitas kita di UB Kediri itu masih belum terpenuhi, tapi tenang aja karena SDM yang ada di sini sudah mumpuni teman-teman. Jadi tidak usah khawatir. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Kak Rizwan. Tadi kan kita ada bahas tentang organisasi-organisasi nih Kak Rizwan. Jadi di Universitas PSDKU sendiri itu organisasinya tuh seperti apa ya Kak? Jadi apakah organisasi di Universitas PSDKU itu sama dengan Universitas Brawijaya yang ada di Malang? Mungkin Kak Rizwan bisa sedikit menjelaskan Kak. Baik, untuk akreditasi sendiri ya teman-teman, saat ini kita menawarkan akreditasi baik. Jadi akreditasi baik itu merupakan anugerah dari Ditjen Dikti ya, selaku pemangku kepentingan dari perguruan tinggi. Jadi untuk reakreditasi nantinya akan dilakukan mulai kemarin sudah ada Fakultas Pertanian yang melakukan asesmen lapang ya namanya teman-teman, atau visitasi lapang untuk kebutuhan akreditasi, dan saat ini akan menyusul untuk Fakultas Peternakan dan juga Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dalam waktu dekat. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk akreditasi sendiri ini tentunya akan berubah sewaktu-waktu, tergantung nantinya bagaimana prestasi, bagaimana nantinya hal-hal yang dilakukan ataupun inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari PSDK UB Kediri. Karena seperti kita lihat, reakreditasi itu merupakan sebuah tuntutan yang mana dialami oleh seluruh kampus yang ada di Indonesia. Tetapi dalam hal ini, ketika teman-teman ingin mendapatkan akreditasi yang bagus, kita sudah mempunyai Universitas Brawijaya yang ada di Malang, yang mana alumni-alumninya sudah menjadi orang-orang yang sangat hebat, yang sukses, dan juga luar biasa ya inovasi-inovasi yang telah diberikan. Kalau teman-teman lihat alumni-alumni dari PSDK UB Kediri sendiri, saat ini sudah menjelajah kemana-mana ya teman-teman, ke nasional juga sudah ada. Mungkin kalau teman-teman tahu salah satu alumni yang berprestasi, nantinya teman-teman bisa sharing-sharing ke alumni tersebut bagaimana caranya mereka bisa mempertahankan prestasi mereka di tengah fasilitas yang mungkin dalam tanda kutip tidak memenuhi seperti yang ada di UB Malang. Jadi seperti itu teman-teman. Oke Kak Rizwan, oh ya Kak, ngomong-ngomong tadi aku itu nanya soal organisasi, cuman tidak masalah Kak Rizwan sudah menjelaskan tentang akreditasi, jadi kita bisa nambah info nih teman-teman tentang akreditasi yang ada di Universitas PSDKU Kediri. Oh ya, karena tadi udah dijelasin akreditasi, jadi sekarang ke organisasi nih Kak, gimana Kak? Bisa dijelaskan sedikit Kak perbedaan organisasi yang ada di Universitas PSDKU Kediri dengan yang ada di Universitas Brawijaya Malang? Baik, izin menjawab ya teman-teman. Tadi terkait organisasi, perbedaannya kalau di Malang sendiri ya teman-teman, mulai dari bidang eksekutifnya yaitu ada eksekutif mahasiswa. Sedangkan di Kediri itu namanya eksekutif keluarga mahasiswa. Dan untuk bidang legislatifnya ada Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk yang di Malang, sedangkan di Kediri namanya Dewan Perwakilan Keluarga Mahasiswa. Dan untuk bidang yudikatif, di sana ada namanya Kongres Mahasiswa, teman-teman. Sedangkan di UB Kediri namanya MPKM atau Majelis Permusyawaratan Keluarga Mahasiswa. Jadi mulai dari MPKM, EKM, dan juga DPKM itu merupakan masih satu jalur ya, teman-teman, terkait dengan jalur fungsional. Dan juga teman-teman di sini kalau dilihat UB Kediri itu statusnya masih fakultas. Jadi garis koordinasinya terkait dengan teman-teman UB Malang itu masih nyatu ya untuk alur koordinasinya. Jadi seperti itu. Untuk organisasi di Malang sendiri terkait dengan UKM atau ekstrakurikuler, namanya di sana unit kegiatan mahasiswa, tetapi untuk di UB Kediri namanya Lembaga Otonomi Keluarga Mahasiswa. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk BEM-nya atau BEM fakultasnya, untuk di Malang namanya BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Contohnya kalau di sini namanya Eksekutif Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi di sini yang akan saya terangkan yaitu kenapa di setiap nama organisasi atau lembaga itu ada K-nya atau keluarga.
Karena berdasarkan perjuangan dan juga effort yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, maka di UB Kediri sendiri perlu diterapkan yang namanya asas kekeluargaan. Karena kita di dalam satu gedung, yang mana di dalam satu gedung tersebut terdapat berbagai macam fakultas, dan juga itu bisa menunjang kekeluargaan ataupun esensi kekeluargaan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Oke, Kak Rizwan, pembahasan yang sangat menarik sekali ya teman-teman pada sore hari ini. Tadi aku dengar suara azan nih teman-teman, berarti waktu kita itu juga sudah habis, jadi sayang sekali kita harus mengakhiri percakapan pada sore hari ini. Oke Kak Rizwan, sebelum saya tutup nih Kak podcastnya, mungkin Kak Rizwan ada sedikit closing statement Kak? Baik, izin menjawab ya teman-teman. Kalau closing statement dari aku, takut mati jangan hidup, takut hidup mati sekalian. Karena ketika teman-teman ragu-ragu, maka teman-teman tidak boleh melanjutkan dan teman-teman ini harus berhenti di situ. Tapi ketika teman-teman sudah berani, maka teman-teman juga harus mempertahankan dan juga mempertanggungjawabkan risiko yang ada di depannya. Jadi seperti itu teman-teman. Seorang mahasiswa itu tidak boleh ragu-ragu, seorang mahasiswa harus berani dalam segala hal. Tentunya dalam menyuarakan, tentunya dalam membawa berbagai macam argumentasi dan juga berbagai macam aspirasi yang ada di teman-teman di fakultas masing-masing. Jadi seperti itu teman-teman kalau dari aku pribadi. Mohon maaf dari awal sampai akhir apabila ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang ada di sini sudah memberikan saya waktu sebagai narasumber untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di lain waktu buat teman-teman, sehat selalu dan semangat terus. Terima kasih kembali Kak Rizwan yang sudah menyempatkan hadir pada podcast sore hari ini dan semoga apa yang sudah Kak Rizwan sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, khususnya untuk maba atau mahasiswa baru yang kekurangan info mengenai bagaimana kehidupan di kampus. Oke, karena pembahasan kita sudah selesai teman-teman, jadi dari aku sendiri mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy ya teman-teman. Thank you. Sehat-sehat.